Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atko Asyadzaldi dengan NIM 227056011. Ingin mencoba untuk membuat dengan tema penambahan rute drainase sebagai penanggulangan banjir di Kota Medan. Jadi pada ini kita akan membuat perutean drainase dengan menggunakan aplikasi Quantum. Oke, selanjutnya yaitu ke problem. Nah, di sini problem kita coba untuk fokuskan ya. Jadi, terdapat daerah banjir dan beberapa spot banjir genangan di Kota Medan. Dan tentunya pada daerah banjir masih terdapat area yang masih belum memiliki sistem drainase atau tampungan drainase tidak mencukupi untuk terhindar dari banjir. Sehingga dari problem yang disampaikan ini, saya mencoba untuk memberikan solusi, yaitu untuk mencoba membangun atau menambahkan sistem drainase yang baik dan terhubung dengan tampungan air yang sudah ada seperti sungai, danau, dan lainnya. Nah, jadi untuk sumber data di sini, yang pertama itu ada data banjir ya. Saya ambil dari di sini, dapat teman-teman download juga. Juga untuk berbagai data spasial khususnya di Kota Medan ya. Di sini kalau teman buka bisa untuk download di bagian Provinsi Sumatera Utara. Sini. Oke. Nah, jadi kemudian data apa sih yang saya ambil untuk memenuhi tugas ini? Yaitu ada data hidrografi yang digunakan adalah yang pertama tentunya data banjir, yang kedua itu data tampungan air seperti sungai, rawa, dan sebagainya, dan yang terakhir adanya data rute drainase yang sudah ada. Nah, di sini contoh mapping ya. Yang pertama dapat teman-teman lihat di sini merupakan map dari Kota Medan, yang dimana kalau di sini berwarna ungu itu ada daerah banjir. Di sini juga ada ungunya. Yang kemudian untuk poinnya itu merupakan daerah banjir genangan ya. Untuk data sendiri memang data terakhir yang saya lihat itu untuk banjir di tahun 2020 dan genangan di tahun 2019, belum ada update lagi terbaru. Nah, di sini untuk gambar selanjutnya, gambar garis berwarna pink ini merupakan jalur irigasi atau drainase yang sudah ada di Kota Medan. Dan untuk gambar ketiga ini di sini banyak ya, mulai dari titik ini merupakan tampungan air atau keseluruhan tampungan air yang ada di Medan, entah itu berwujud ada empang, ada rawa, ada waduk, dan sebagainya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat mungkin ada berbagai daerah spot-spot dari daerah banjir atau daerah banjir genangan ini yang belum ada terhubung dengan saluran drainase yang utama. Nah, jadi kemudian saya ingin mencoba untuk menambahkan rute drainase yang baru dengan adanya dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu diharapkan rute yang ini tentunya bersambung dengan rute yang sudah ada atau dengan bersambung dengan tampungan air yang lain. Yang kedua itu dikarenakan ya namanya membuat rute drainase itu pasti melewati jalur bawah tanah, jadi umumnya dibuat sesuai dengan bentuk jalan raya. Karena kalau misalnya tidak, kita tahu Kota Medan ini kota yang cukup padat, kalau kita susah atau cukup sulit ya untuk mempertimbangkan kalau misalnya jalurnya itu malah memotong jalan raya karena dapat menyentuh pemukiman warga. Nah, di sini ada bisa dapat dilihat di sini ada garis kuning-kuning kecil ini, yaitu merupakan rute tambahan yang dibuat. Nah, di sini kemudian hasil dari semua rute tampungan air dapat dilihat. Jadi beberapa titik ini sudah banyak yang tercover. Nah, oke, lanjut. Kira-kira apa sih future work dari kegiatan ini? Yaitu tentunya dikarenakan variabel yang saya masukkan itu hanya variabel tampungan air ya. Jadi masih pertimbangan itu masih dapat dilakukan ke menambah berbagai variabel lainnya.
seperti jenis tanah resapan yang ada di Kota Medan, atau topografi Kota Medan, curah hujan, tata letak kota, dan sebagainya. Yang kedua, apabila dilaksanakan pembuatan drainase ini, tentunya perlu memikirkan keadaan sosial ya, serta kondisi real di lapangan. Karena biasanya data yang ada sudah di mapping itu belum tentu sesuai dengan kondisi nyata. Nah, baru kemudian mari kita masuk ke aplikasi QGIS-nya. Nah, di sini ada kosong ya, di sini baru. Nah, kemudian yang pertama itu dari data kita dapat data administrasi kecamatan dan administrasi Kota Medan. Bentuknya seperti ini sudah ada di dataset. Nah, kemudian untuk daerah banjir di sini sudah khusus ya Kota Medan. Nah, tetapi untuk banjir genangan sendiri itu di datasetnya itu masih bersifat cukup luas ya. Jadi bukan hanya di Kota Medan saja, tetapi juga di daerah kabupaten atau kota lainnya, sehingga perlu kita lakukan filter dan dimana di sini kalau kita lihat kabupaten harus sama dengan Kota Medan. Nah, ketika kita melakukan ini, jadi daerahnya itu sudah daerah banjir genangan di daerah Kota Medan. Seperti yang ini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan berbagai tampungan air yang lainnya seperti danau. Di sini ada tambak. Nah, kalau untuk tambak sendiri ataupun yang bersifat lainnya di sini kalau dapat dilihat ya, seperti kalau data banjir genangan tadi untuk atribut tabelnya sendiri kan memang sudah memiliki yang cukup banyak ya, seperti provinsi, kabupaten, dan sebagainya yang mana gampang untuk kita filter. Nah, tetapi kalau di sini dilihat untuk yang seperti ini datanya itu di sini kita open. Nah, tidak ada aja lebih ke arah langsung bermain di save dari GIS-nya sendiri. Sehingga untuk pembersihannya itu saya melakukannya seperti ini. Di sini ada data tambak ya, luas. Di sini kalau dilihat cukup luas sekali datanya. Nah, jadi di sini bisa langsung kita potong ya, yang hal-hal di sini menggunakan Google Editing ini. Misalnya di sini tidak kita gunakan, bisa langsung di delete. Nah, seperti itu. Jadi dari hal semua inilah kita akan mendapati semua dari tampungan airnya seperti ini. Nah, baru ini merupakan jalur dari irigasi yang sudah ada. Nah, dapat dilihat. Kalau misalnya kita lihat di sini ada berbagai tempat ya. Seperti ini, seperti daerah genangan ini, atau banjir yang di sini juga. Di situ masih belum adanya saluran atau irigasi drainase yang itu, sehingga mungkin saja itu bisa menjadi salah satu parameter yang menyebabkan banjir. Nah, ketika kemudian saya tambahkan rute yang dibuat seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini untuk berbagai tempat ini sudah adanya sistem drainase tambahan yang terhubung dengan sistem drainase lainnya. Nah, adapun bagaimana cara saya membuat dari rutenya ini, karena tadi pertimbangannya itu kan ada dua. Yang pertama di sini dapat lihat bersama dengan rute lainnya. Yang kedua itu dibuat sesuai dengan bentuk jalan raya. Sehingga saya melakukan mappingnya itu dengan menggunakan di sini kita buat basis, menggunakan basisnya OpenStreetMap. Sini dapat dilihat ya. Seperti misalnya di daerah ini nih masih belum ada sistem drainasenya terpotong, tapi di sini ada sistem saluran air. Di sini saya menggunakan plugin dari ORS seperti ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja kira-kira poin-poin yang dianggap bagus untuk kita bangun drainase. Seperti di sini kita ada di sini, baru masuk ke sungai ini. Nah, kemudian ketika sudah apply, nah maka dia akan membangun rute yang baru. Di sini kalau kita tebalkan,
akan menjadi seperti ini. Nah, jadi masing-masing dari rute tiap dari yang kita bisa rutekan kembali itu kita satukan menjadi yang namanya itu rute tambahan drainase. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin dapat dilihat di sini ya. Kalau khusus untuk di sini ada Universitas Sumatera Utara ya. Saya tidak membuat tambahan drainase lagi, walaupun di sini masih merupakan ada daerah banjir ya. Hal ini dikarenakan untuk USU sendiri tersebut sudah berencana untuk membangun kolam retensi, sehingga untuk jalur drainasenya saya anggap sudah cukup untuk di situ saja. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Ya tentunya perutuen ini masih merupakan perutuen yang sangat sederhana ya, dengan logika sederhana seperti ini. Dan dalam penerapannya tentunya perlu kita tambahkan berbagai variabel atau parameter lain, sehingga hasil dari perutuen drainase ini akan jauh lebih efektif untuk dilaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.